Setiap hari, tanpa sadar, kita mengejar sesuatu. Notifikasi di layar, suara pesan masuk, rasa manis di lidah, bahkan sekedar scroll tak berujung. Semua itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan jerat halus yang dimainkan oleh dopamin. Zat kecil yang seolah memberi hadiah, padahal seringkali hanya menyisakan kekosongan. Dopamin membuat kita merasa hidup, tapi ia juga mampu menipu kita dengan kenikmatan semu. Kita mengira bahagia itu datang dari satu klik, satu gigitan, satu tayangan lagi. Namun semakin kita menuruti panggilannya, semakin jauh kita dari kebahagiaan yang sebenarnya kita cari. Ini adalah rahasia gelap dopamin. Ia tidak pernah puas. Setiap kali kita menuruti dorongannya, ia hanya akan menuntut lebih, membuat kita merasa kurang meski kita sudah berlebihan. Dan dalam lingkaran itu, kita sering kehilangan kendali atas diri sendiri. Tanpa sadar, hidup kita bukan lagi dituntun oleh kesadaran, melainkan digiring oleh dorongan instan. Kita menjadi budak dari sesuatu yang seharusnya hanya menjadi alat. Kita kehilangan arah, namun anehnya tetap merasa sedang berjalan maju. Inilah saatnya membuka mata. Rahasia ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membebaskanmu. Karena dopamin bukan musuh yang harus dimusnahkan. Ia hanyalah energi liar yang menunggu diarahkan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu yang mengendalikan dopamin, atau dopamin yang mengendalikanmu? Masalah terbesar banyak orang adalah menganggap dopamin sebagai musuh. Mereka terus berperang, berusaha menolak dorongan, hanya untuk kemudian kalah dan jatuh lebih dalam. Pertarungan tanpa henti ini justru membuat pikiran semakin lelah dan kehilangan arah. Dopamin pada dasarnya adalah alarm. Ketika ia berbunyi, itu bukan pertanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa ada energi yang berlebih. Ada ruang kosong dalam dirimu yang sedang mencari sesuatu untuk diisi. Namun kita salah mengartikan alarm itu sebagai panggilan untuk kesenangan instan. Maka, terjadilah lingkaran setan. Semakin kita menuruti dorongan cepat, semakin otak terbiasa meminta lebih. Tubuh belajar bahwa cara termudah untuk merasa hidup adalah melalui kepuasan singkat. Dan setiap kali kita jatuh, rasa bersalah hanya menambah luka. Lalu kita mencari pelarian baru. Pada akhirnya, dopamin bukan lagi sekedar zat dalam tubuh. Ia menjadi pengendali tak terlihat, sutradara yang diam-diam menulis naskah hidup kita. Kita percaya sedang memilih, padahal seringkali kita hanya menjalankan perintah yang sudah diprogram. Namun yang sering kita lupakan adalah, dopamin juga bisa diarahkan. Ia tidak hanya bekerja pada hal-hal yang merusak, ia juga muncul ketika kita menciptakan sesuatu, belajar hal baru, berlari hingga nafas tersengal, atau menuntaskan pekerjaan yang tertunda. Hanya saja, jalannya lebih lambat, tidak secepat candu-candu instan. Inilah tantangan manusia modern, berani menunda kesenangan cepat demi kebahagiaan yang lebih dalam. Mengalihkan energi dari sekedar pelarian menjadi penciptaan, dari sekedar reaksi menjadi kesadaran, dari sekedar mengikuti menjadi mengendalikan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang mematikan dopamin. Hidup adalah tentang belajar menungganginya, seperti menaklukkan kuda liar. Jika tidak, kita akan terus terseret ke arah yang salah, tanpa pernah tahu kemana sebenarnya kita ingin pergi. Setiap orang pada akhirnya berhadapan dengan pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya aku cari? Sebab di balik setiap dorongan, di balik setiap klik, setiap pelarian, selalu ada kebutuhan yang lebih dalam. Rasa ingin diakui, ingin dicintai, ingin merasa berarti. Dopamin hanyalah perantara, bukan jawaban. Di titik ini, banyak orang memilih jalan singkat. Mereka kembali pada apa yang mudah, apa yang cepat, apa yang instan. Namun jalan itu, seperti labirin, hanya memutar dan mengembalikan kita ke tempat yang sama. Rasa kosong yang tidak pernah hilang. Kebebasan tidak lahir dari menghapus dopamin. Kebebasan lahir ketika kita menyadari bahwa dorongan itu bisa diarahkan. Bahwa energi yang sama yang biasanya kita buang untuk kesenangan sesaat, bisa kita tanamkan pada sesuatu yang lebih besar. Setiap kali dorongan itu datang, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar butuh ini, atau hanya mencari pelarian? Pertanyaan sederhana itu seringkali cukup untuk mengubah arah. Dari terjebak dalam lingkaran, menjadi sadar akan langkah yang kita ambil. Disinilah seni hidup perlahan mulai terasa. Saat kita tidak lagi terburu-buru memenuhi hasrat, tetapi berani menunggu. Saat kita memilih menyalurkan energi pada hal-hal yang membangun, sebuah karya, sebuah percakapan mendalam, sebuah perjalanan panjang yang penuh makna. Perjalanan itu memang tidak instan.
Ia lambat, seringkali melelahkan, bahkan membosankan. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari satu ledakan dopamin cepat, melainkan dari akumulasi kecil yang sabar, yang kita kumpulkan hari demi hari. Pada akhirnya, rahasia gelap dopamin bukanlah bahwa ia mengendalikan kita. Rahasia yang sebenarnya adalah kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menyerah pada arus, atau belajar menungganginya. Pilihan untuk tetap terjebak dalam kepuasan semu, atau berjalan menuju kebebasan yang lebih dalam. Hidup modern tidak pernah kekurangan pemicu dopamin. Segalanya dirancang untuk menarik perhatianmu. Dari warna aplikasi di layar, suara notifikasi, hingga algoritma yang tahu persis kelemahanmu. Dunia luar seolah bersatu padu untuk memastikan kamu tidak pernah berhenti mengejar sensasi singkat. Namun ancaman terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari rasa tidak sabar, dari kegelisahan yang terus berbisik, dari kebutuhan untuk segera merasa baik tanpa berani menanggung sepi. Kelemahan itu yang membuat kita mudah dijinakkan, seolah manusia hanyalah hewan yang berlari mengikuti iming-iming hadiah. Tetapi di balik semua itu, ada kekuatan yang sering kita lupakan. Kita punya kemampuan untuk mengatur arah, untuk mengubah kebiasaan, untuk mengajarkan otak bahwa kenikmatan sejati tidak lahir dari hal-hal instan, melainkan dari proses yang penuh kesadaran. Setiap kali kita berhasil menahan diri, sekecil apapun, kita sedang membangun otot tak terlihat di dalam jiwa. Otot yang membuat kita lebih kuat menghadapi godaan berikutnya. Otot yang perlahan mengajarkan kita bahwa kita bukan budak dari dorongan. Lambat laun, sesuatu yang berbeda akan terasa. Ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi lahir dari dalam. Kegembiraan yang tidak bergantung pada notifikasi, tidak bergantung pada candu, tidak bergantung pada pujian. Kebahagiaan yang sederhana namun lebih tahan lama. Inilah titik di mana dopamin tidak lagi menjadi penguasa, melainkan pelayan. Ia tidak lagi menyeretmu ke dalam lingkaran tanpa akhir, tetapi mendorongmu untuk tumbuh, mencipta, bergerak ke arah yang lebih tinggi. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti satu hal, rahasia gelap dopamin bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena dengan memahaminya, kamu akhirnya bisa membalik keadaan. Kamu tidak lagi hidup dalam kendali dopamin, melainkan membiarkan dopamin bekerja dalam kendali dirimu. Sekarang bayangkan hidupmu tanpa dorongan yang mengendalikan, tanpa notifikasi yang memaksa, tanpa rasa ingin instan yang terus menjerat. Tidak berarti dunia menjadi hampa. Justru sebaliknya, setiap detik terasa lebih berarti, setiap momen lebih tajam, lebih nyata. Kesadaran itu membawa kedamaian, bukan kedamaian pasif, tapi kedamaian yang lahir dari pengendalian diri, dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan, dari kemampuan menunggu tanpa panik. Disitulah kebebasan mulai terasa, halus tapi nyata. Dopamin bukan musuh, ia hanyalah energi liar yang bisa menghancurkan atau membangun. Tergantung siapa yang memegang kendali. Sekali kita menyadari hal ini, hidup kita tidak lagi ditentukan oleh kesenangan instan, tetapi oleh pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Hidup adalah latihan. Latihan untuk melihat dorongan, memahami tujuannya, lalu mengarahkan energi itu ke arah yang kita inginkan. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemenangan. Setiap momen di mana kita tidak tergesa adalah bukti bahwa kita bisa menaklukkan diri sendiri. Pada akhirnya, rahasia gelap dopamin bukan untuk ditakuti. Rahasia itu untuk diterima, dipahami, dan diarahkan. Dan ketika kita berhasil, kita tidak hanya bebas dari lingkaran kesenangan semu, tapi kita menemukan sesuatu yang lebih berharga, kendali penuh atas hidup kita sendiri. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.